Bab 791. Tidak ada apa-apa, jawab Wu Zijun dengan ekspresi yang tidak wajar. Xiang Shaoyun meliriknya sekilas tetapi tidak bermaksud mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Mungkin dia kesulitan mempercayai bahwa Xiang Shaoyun adalah murid Akademi Naga Phoenix. Adapun Liang Zuangmin, dia sepenuhnya percaya pada Xiang Shaoyun. Itulah satu-satunya penjelasan untuk pertumbuhan kekuatan Xiang Shaoyun yang begitu cepat. Aku sudah lama tahu kau adalah individu yang luar biasa, saudaraku. Dulu di pavilion, kau mengalahkan orang-orang seperti bocah petir bahkan ketika tingkat kultivasimu masih rendah. Sekarang kau adalah anggota 4 Akademi Kuno Agung, masa depanmu akan penuh dengan harapan, kata Liang Zuangmin dengan tulus. Liang Zuangmin juga pernah mendengar tentang 4 Akademi Kuno Agung. Dulu, saat ia berkeliling dunia, ia pernah mendengar tentang perekrutan tersebut. Namun karena kekuatannya masih kurang saat itu, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Meskipun ia juga tumbuh dengan pesat, pertumbuhannya masih agak lambat dan kurang dibandingkan dengan murid-murid Akademi Naga Phoenix. Tentu saja, itu terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya di pihaknya. Jangan bicarakan itu lagi. Kalian berdua harus membersihkan diri. Tetap di sini dan pulihkan diri dulu. Kita akan memikirkan cara untuk melarikan diri setelah luka kalian sembuh total, kata Xiang Shaoyun. Meskipun ia memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada Liang Zuangmin, ini bukanlah waktu dan tempat yang tepat. Liang Zuangmin dan Wu Zijun mengangguk dan kembali ke kamar, melanjutkan pemulihan mereka. Adapun Xiang Shaoyun, dia tidak ingin mempelajari teknik kentut hebat milik keledai tua itu, jadi dia bersembunyi di sudut dan berpikir keras. Dengan perlindungan si bocah tua, dia akan aman untuk sementara waktu. Dia hanya perlu memperhatikan tugas si bocah tua. Namun, dia tidak tahu apa tugas itu. Mengapa tugas itu membutuhkan bantuan orang luar seperti dia? Dan mengapa tugas itu dirahasiakan? Pasti bukan sesuatu yang mudah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga kondisi tubuhnya tetap optimal agar dia bisa menghadapi tantangan apapun yang datang. Dalam skenario terburuk, aku harus membiarkan kakak laki-lakiku dan iparku bersembunyi di lautan kosmos astralku sebelum aku memikirkan cara untuk melarikan diri. Kuharap hal itu tidak akan terjadi, pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas. 2 hari kemudian, orang-orang ular melingkar datang lagi. Kelompok ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika mereka melihat keledai tua berdiri di depan rumah lumpur, mereka mengabaikan keledai itu dan mencoba masuk ke dalam rumah secara langsung. Tragedi menimpa mereka. Keledai tua itu menggunakan teknik gas asal keruh, meledakkan mereka semua dan hampir membunuh mereka dengan baunya. Mereka muntah di mana-mana sebelum pergi dengan murung dengan gaya rambut yang berantakan. Sekali lagi, keledai tua itu membuktikan kepada Xiang Shaoyun kehebatan teknik gas asal keruh miliknya dengan tindakan nyata. Ia bahkan mendesak Xiang Shaoyun untuk segera menguasai teknik tersebut. Xiang Shaoyun benar-benar terdiam, dan dia bersumpah dalam hati, aku tidak akan mempelajarinya meskipun kau membunuhku. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dengan air mata air dan obat yang diberikan oleh Xiang Shaoyun, Liang Zuangmin dan Wu Zijun hampir sembuh total. Akhirnya, Xiang Shaoyun berkesempatan menghabiskan waktu berdua saja dengan Liang Zuangmin, dan mereka mulai mengobrol tentang pengalaman mereka selama beberapa tahun terakhir. Dari Liang Zuangmin, Xiang Shaoyun mengetahui apa yang terjadi pada Gong Qinyin, Hua Honglou, Zi Changhe, dan yang lainnya. Gong Qinyin adalah wanita yang dikenalnya selama berada di istana balai bela diri. Awalnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka, tetapi akhirnya mereka menjadi teman dekat. Dia juga telah berjanji padanya bahwa jika dia bisa memasuki alam kaisar dalam 10 tahun, dia akan mengizinkannya menjadi wanitanya. Sebelum Liang Zuangmin meninggalkan pavilion tepi awan, Gong Qinyin telah mulai mempelajari ilmu kecapi. Ia mengasingkan diri, dan Liang Zuangmin tidak banyak mengetahui perkembangan ilmunya. Namun, dia memiliki guru yang hebat, Hua Cheng, jadi kemungkinan besar dia sudah memasuki alam Sky Soar sekarang. Adapun Hua Honglou, dia telah berhasil memasuki alam langit setelah kembali ke pavilion tepi awan dari tanah mata air jiwa. Namun, dia merasa sedih karena kepergian Xiang Shaoyun, dan sebelum Liang Zuangmin pergi, dia bahkan mengingatkannya bahwa jika dia bertemu Xiang Shaoyun selama perjalanannya, dia harus menyuruh Xiang Shaoyun untuk kembali dan mengunjunginya. Jika tidak, dia akan mempersulitnya ketika mereka bertemu di masa depan. Adapun Zi Changhe, dia sekarang adalah seorang tetua di pavilion tepi awan. Dia tampaknya memiliki prospek yang baik, tetapi karena Liang Zuangmin tidak dekat dengan Zi Changhe, dia hanya tahu bahwa Zi Changhe telah menerima perawatan dari kepala pavilion. Dengan demikian, Zi Changhe mungkin akan menjalani kehidupan yang baik di pavilion. Ketiga orang itu adalah satu-satunya yang dipedulikan Xiang Shaoyun di pavilion tepi awan. Lagi pula, Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing sudah meninggalkan pavilion. Liang Zuangmin tidak mendapat kabar apapun tentang mereka. Saat memikirkan Gong Qinyin dan Hua Honglou, Xiang Shaoyun tersenyum lembut.
Ia menantikan untuk bertemu mereka lagi. Mungkin sekarang ia lebih kuat dari mereka, tetapi mereka tetap memiliki tempat yang penting di hatinya. Xiang Shaoyun juga menceritakan kepada Liang Xuanmin tentang apa yang telah dialaminya dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan Liang Xuanmin menyesalkan bahwa kehidupan Xiang Shaoyun jauh lebih menarik. Kakak, sepertinya kau tidak percaya diri dengan adik ipar. Ini bukan seperti dirimu, Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. Liang Xuanmin tersenyum getir sambil berkata, Zijun jauh lebih kuat dariku. Aku bukan pasangan yang pantas untuknya. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa Wu Zijun adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 4, sementara Liang Xuanmin hanya seorang raja tingkat puncak. Perbedaan antara keduanya cukup besar. Kurangnya kepercayaan diri Liang Xuanmin dapat dimengerti. Dia juga dapat menduga bahwa Wu Zijun mungkin memiliki latar belakang yang terkemuka. Meskipun kamu belum pantas untuknya sekarang, itu tidak akan selamanya seperti itu. Lagi pula, dia sepertinya tidak berniat menolakmu. Aku yakin dia juga menyukaimu, dan dia hanya takut kamu akan merasa tertekan, jadi dia belum mengatakan apapun. Jika kamu bisa mengejar ketertinggalan dengannya, dia pasti akan benar-benar menjadi kakak iparku, hibur Xiang Shaoyun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi kaisar. Aku benar-benar tidak yakin, kata Liang Xuanmin dengan muram. Jangan khawatir, kakak. Dengan aku di sini, aku akan membantumu mengejarnya dalam waktu sesingkat mungkin, Xiang Shaoyun memberi semangat. Apakah kau punya cara untuk membantuku memasuki alam kenaikan naga? Tanya Liang Xuanmin dengan penasaran. Tentu saja, tetapi saya sarankan agar Anda tidak terburu-buru untuk mencapai terobosan. Tahan kultivasi Anda sejenak dan manfaatkan kesempatan ini untuk memahami kedalaman bumi terlebih dahulu. Di aula bumi suci ini, kekuatan bumi sangat kental. Ini adalah tempat yang cocok untuk Anda berkultivasi, kata Xiang Shaoyun. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Di dalamnya terdapat air bintang berkilau, cairan naga, dan material elemen bumi tingkat kaisar. Barang-barang ini akan cukup untuk membantu Liang Xuanmin memasuki alam kenaikan naga dalam waktu singkat. Liang Xuanmin sangat gembira ketika melihat isi cincin itu. Ekspresi agak malu terpancar di wajahnya saat ia berkata, Saudara Yun, harta ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kita bersaudara. Jangan khawatir. Aku masih punya banyak lagi, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Liang Xuanmin tidak berbasa-basi dan mengukir rasa terima kasihnya dalam hati, berharap suatu hari nanti dapat membalas budi Xiang Shaoyun. Saat keduanya mengobrol, si bocah tua kembali. Kali ini, dia datang dengan sebuah tugas untuk Xiang Shaoyun. Bab 792. Ayo, nak. Saatnya aku menyelesaikan tugas untukmu, kata si bocah tua. Senior Urchin, bisakah Anda memberitahu saya apa tugas kita sekarang? Tanya Xiang Shaoyun. Kau akan tahu saat kau sampai di sana, kata si bocah tua. Ketika Xiang Shaoyun melihat bahwa si bocah tua masih enggan bercerita, dia tidak berdaya. Setelah memberitahu Liang Xuanmin dan Wu Zijun tentang hal itu, dia pergi bersama si bocah tua. Seperti biasa, si bocah tua menyuruh Xiang Shaoyun mengemudikan kereta keledai sementara dia beristirahat di dalam. Diliputi rasa malu, Xiang Shaoyun menyanyikan lagu teknik mengemudi keledai agung, tak berani menatap siapapun. Keledai tua itu tahu kemana si bocah tua ingin pergi, jadi Xiang Shaoyun bahkan tak perlu menunjukkan arahnya. Dengan santai, ia menarik kereta ke tujuan mereka. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun melihat aula suci. Dalam hatinya, ia merasa ngeri, betapa megahnya istana ini. Apakah ini markas utama aula suci? Tak heran, keledai tua itu langsung menuju pintu masuk istana. Aura megah yang menyelimuti istana itu membuat Xiang Shaoyun terkejut. Istana ini bahkan lebih megah daripada banyak bangunan di Akademi Naga Phoenix. Istana ini juga memiliki aura sederhana namun kuno, seolah-olah istana ini merupakan hasil dari perjalanan waktu yang panjang. Xiang Shaoyun langsung teringat pada wanita muda sempurna yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia yakin wanita itu adalah orang penting yang tinggal di istana. Mengabaikan pengamanan ketat, keledai tua itu melangkah masuk. Bahkan, para penjaga pun memberi hormat dengan penuh hormat kepada kereta itu. Status si bocah tua di sini sangat jelas. Setelah masuk, mereka pertama kali tiba di halaman taman. Terlihat banyak istana samping dengan gaya berbeda, dengan istana utama terletak tepat di depannya. Jalan setapak batu yang lurus sempurna yang menghubungkan ke istana utama diapit di kedua sisinya oleh 108 penjaga, memberikan kesan khidmat dan bermartabat. Di sini, keledai tua itu akhirnya dihentikan oleh para penjaga. Dilarang memasuki aula suci, teriak seorang penjaga. Si bocah tua duduk tegak dan berteriak, dasar bajingan, apa kau tidak mengenali orang yang lebih tua ini? Penjaga itu memberi hormat kepada si bocah tua dan menunjuk ke arah Xiang Shaoyun, sambil berkata, Tetua, Anda boleh masuk, tetapi dia tidak boleh. Kurang ajar. Dia adalah tamu kehormatanku. Kenapa dia tidak bisa masuk?
Si bocah tua meraung saat aura kuat menghantam penjaga itu. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, penjaga itu terlempar. Ini adalah lokasi penting di Aula Suci. Pertempuran dilarang, terlebih lagi untuk hal-hal yang dapat menyebabkan cedera. Melanggar aturan ini dihukum mati, namun si bocah tua mengabaikan aturan tersebut dan melukai seorang penjaga secara langsung. Bahkan Xiang Shaoyun pun merasa aneh saat berpikir, apakah bocah tua itu datang untuk membuat masalah. Para penjaga lainnya menjadi gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari atas mereka, "Anak nakal tua, kau akan jatuh ke laut." Sesosok muncul di depan kereta seperti hantu. Xiang Shaoyun tidak dapat melihat bagaimana orang itu bisa datang. Seolah-olah dia muncul begitu saja dari udara. "Hehe, kau pikir kau siapa? Bukan hakmu untuk mengkritikku. Aku, si bocah tua, hanya pergi beberapa tahun. Begitu aku kembali, kau mencoba menunjukkan kekuatanmu. Kau benar-benar hebat, nomor 7, kata si bocah tua dengan senyum meremehkan di wajahnya. Pria tua di hadapan mereka adalah tetua ketujuh, yang bertanggung jawab atas keamanan Balai Suci. Ia memiliki 18 komandan di bawahnya. Wajah tetua ketujuh berkerut saat dia berkata, "Anak nakal tua, kau mengabaikan peraturan Balai Suci. Kau telah melakukan kejahatan tidak menghormati kepala balai. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan masuk ke dalam sekarang juga dan melihat apakah kepala asrama berpendapat bahwa aku telah melakukan kejahatan," jawab si bocah tua dengan tegas. Mendengar itu, keledai tua itu terus berjalan maju. Kemarahan tampak jelas di mata tetua ketujuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa si bocah tua akan menunjukkan rasa hormat yang begitu sedikit kepadanya di hadapan begitu banyak penjaga. Si bocah tua menatap tetua ketujuh dan berkata, "Apa? Kau pikir kau mau berkelahi denganku? Dengan kekuatan sekecil itu, kau ingin mencari gara-gara denganku?" Setelah ragu sejenak, tetua ketujuh mendengus, "Ini tempat penting. Aku tidak akan bertarung sembarangan di sini." Lalu dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Si bocah tua mencibir, "Hah, kau pikir aku, si bocah tua, pengecut. Saat aku buang air kecil di Aula Suci, kau masih bermain lumpur." Xiang Shaoyun diam-diam mengacungkan jempol kepada si bocah tua sambil berpikir dalam hati, sungguh individu yang melanggar hukum dan tak terkendali. Jika aku memiliki kekuatannya, aku juga bisa bertindak tanpa rasa takut. Si bocah tua memandang Xiang Shaoyun dan berkata dengan angkuh, "Bagaimana menurutmu, nak? Bukankah aku terlihat sangat keren?" Xiang Shaoyun tertawa hambar, "Memang benar. Kalau begitu, kau harus belajar dariku. Jangan mempermalukanku," kata bocah tua dengan bangga. Saat itu, mereka sudah sampai tepat di depan istana utama. Keledai tua itu berhenti di sana, tidak berani melangkah masuk. Xiang Shaoyun turun dari kereta dan mengikuti si bocah tua masuk ke dalam. Si bocah tua berjalan dengan kepala tegak dan aura arogan, seolah-olah dia takut tidak ada yang akan memperhatikannya. Adapun Xiang Shaoyun, ia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian. Ia sesekali melirik sekelilingnya, dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Istana itu sangat luas dan mewah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan banyak patung mineral yang berkilauan dan tembus cahaya. Patung-patung itu mempesona, kuno, dan penuh dengan aura misteri. Lebih dari 10 pilar dengan tinggi lebih dari 100 meter membentuk kerangka istana, sementara puluhan kursi emas megah tersebar di sisi kiri dan kanan aula. Aula utama sudah dipenuhi oleh banyak orang, dan duduk di samping kursi utama di tengah aula adalah seorang wanita bangsawan berkerudung. Hanya matanya yang terlihat, dan pupil matanya yang berwarna kuning keemasan tampak mampu memikat semua orang. Sosoknya yang tinggi, ramping, dan berlekuk sempurna. Banyak dari kursi emas itu terisi, aura mereka tak terdeteksi. Pada saat ini, pandangan mereka tertuju pada si bocah tua dan Xiang Shaoyun. "Kakek Urchin, Anda di sini," sapa wanita yang duduk di samping kursi utama sebelum si tua Urchin sempat berkata apapun. Tidak diragukan lagi, wanita ini adalah wanita yang sama yang dibawa kembali oleh si bocah tua beberapa waktu lalu. Dia adalah Tua Bawaner, satu-satunya cucu perempuan dari kepala asrama saat ini. Jika aku masih belum di sini, beberapa orang akan mulai mengganggumu," kata si bocah tua dengan lembut. "Anak nakal, apa maksud semua ini?" tanya tetua ketiga, yang duduk di kursi kehormatan kedua di sisi kiri aula. Bab 793. Hehe, aku bahkan belum menyebutkan nama, tapi sudah ada yang langsung menunjuk. Hebat. Si bocah tua tertawa. Dia mengacungkan jari tengahnya kepada tetua ketiga dan berkata, "Huyanbo, kau pikir kau siapa? Aku sedang membicarakanmu. Kau berani memaksa nona muda untuk menikah. Apakah kau mengincar posisi kepala aula karena dia sedang mengasingkan diri?" Huyanbo berdiri dan meraung dengan marah, "Dasar bocah tua, jangan berani-beraninya kau memfitnahku. Lalu, mengapa kau begitu terburu-buru untuk angkat bicara? Dan jika kau tidak merasa bersalah,
mengapa reaksimu begitu hebat? Tanya si bocah tua. Aku benar-benar tidak tahan dengan tingkah lakumu yang gila. Kudengar kau bahkan melukai seorang penjaga saat masuk. Kau benar-benar pelanggar hukum. Para tetua, tolong adili perbuatannya, tuntut Huyanbo dengan lantang. Tetua ketujuh, Sa Hanbiao, setuju, benar. Dia sama sekali mengabaikan aturan. Dia perlu dihukum berat. Beberapa tetua lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Jelas sekali, si tua nakal tidak begitu populer. Xiang Shaoyun juga dapat melihat bahwa si tua nakal berada dalam posisi yang buruk. Dia mulai merasa gugup sambil berpikir, jika orang tua ini datang untuk membuat masalah, seharusnya dia tidak membawaku bersamanya. Si bocah tua mengamati para tetua sebelum tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalian pengecut. Kalau kalian memang sebegitu mampunya, datang dan tangkap aku. Kalian semua bisa datang bersama-sama. Kalian pikir aku takut pada kalian? Dia berhenti tertawa, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Tekanan berat menimpa semua orang yang hadir, membuat mereka sesak napas. Para tetua semuanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi sendirian, si bocah tua sebenarnya mampu menekan mereka. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatannya. Cukup, kita masih punya tamu kehormatan di sini. Tidakkah kau malu terlibat konflik internal di depan mereka? Sebuah suara tua terdengar. Pembicara itu adalah orang yang duduk di kursi pertama sebelah kanan. Ia tampak seperti orang tua pikun, namun matanya memancarkan kilatan tajam. Dengan tongkat ular di tangan, ia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah tetua pertama Balai Suci, nomor 1 di bawah kepala balai dalam hal otoritas. Adapun si bocah tua, dia sebenarnya adalah tetua kedua. Posisinya lebih rendah daripada tetua pertama, dan dari situ, orang bisa melihat betapa kuatnya tetua pertama. Si bocah tua juga menarik auranya dan duduk di kursinya. Ia menyilangkan kakinya, tampak agak lesu. Xiang Shaoyun mencoba mengikutinya, tetapi ia baru melangkah 2 langkah ketika seseorang bertanya, si bocah tua, siapa anak ini? Mengapa kau membawanya ke aula? Tidak diketahui siapa yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Xiang Shaoyun gugup. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan sebagian besar orang yang hadir. Mereka jelas para ahli yang luar biasa kuat. Kelalaian sekecil apapun dan dia akan dengan mudah dicubit sampai mati. Dia adalah tamu kehormatan saya. Apa yang kau tunggu? Tawarkan dia tempat duduk, kata si bocah nakal dengan tidak senang. Anak nakal tua, tamu kehormatan macam apa kau ini? Seorang anak alam kenaikan naga tingkat 3. Kau bercanda dengan kami, kata tetua ketiga, Huyanbo. Hanya kau yang boleh mengundang tamu, dan aku tidak boleh. Apa kau bodoh? Si bocah tua memarahi. Dia menatap tetua pertama dan berkata, Bos, aku tidak bercanda. Anak ini adalah kandidatku untuk mengikuti 3 ujian. Sekalipun kau tidak mau, kau harus mengizinkannya. Tanpa kehadiran kepala aula, kami berdua memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal untuk nona muda ini. Dengan kekuatannya, bukankah kau terlalu santai menanggapi ini, kata tetua pertama dengan tidak senang setelah melirik Xiang Shaoyun. Kalau begitu, kita serahkan keputusan pada nona muda itu, kata si bocah tua. Tua Bawaner sedikit ragu sebelum berkata, aku akan mengikuti saran kakek Urchin. Di antara banyak tetua yang hadir, dia paling dekat dengan si bocah tua. Meskipun dia tidak tahu apa yang coba dilakukan si bocah tua itu, dia yakin si bocah tua itu tidak akan menyakitinya. Aku sudah tahu. Nona muda itu bijaksana, kata si bocah tua. Lalu dia berteriak kepada penjaga, apa yang kau tunggu? Carikan tempat duduk untuknya. Penjaga itu tak berani berlama-lama dan segera membawakan sebuah kursi emas untuk Xiang Shaoyun. Sebuah meja juga diletakkan di depan kursi, dan penjaga itu baru pergi setelah menyajikan beberapa buah spiritual di atas meja. Saat Xiang Shaoyun duduk, ia merasakan sepasang mata tajam tertuju padanya. Ia mengangkat kepalanya dan mendapati seorang pemuda tampan berambut ungu sedang menatapnya. Wajah orang itu dipenuhi kesombongan, dan matanya dipenuhi permusuhan. Xiang Shaoyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia balas menatapnya dengan tajam sebelum mulai memakan buah-buahan di atas meja. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Kali ini, semua tetua dipanggil agar kita dapat membicarakan menantu Balai Suci. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, menantu biasanya adalah pemuda paling berbakat dari Balai Bumi Suci. Tetapi sebelum kepala balai mengasingkan diri, beliau menyuruh kita untuk menjalin lebih banyak hubungan dengan dunia luar untuk membangun jaringan pertukaran yang bermanfaat dengan organisasi luar. Oleh karena itu, kali ini, kita juga akan memilih menantu dari dunia luar, kata tetua pertama dengan hikmat. Dia menatap pemuda di hadapan Xiang Shaoyun dan berkata, tetua ketiga dan banyak tetua lainnya telah menemukan seorang jenius dari luar, Xiang Zixuan. Dia berasal dari klan Xiang kuno di Gurun Barat. Apakah semua orang setuju dengan ini?
Siang Zixuan berdiri dan memberi hormat kepada para tetua yang hadir. Siang Zixuan memberi salam kepada para tuan. Ia tidak bersikap menjilat maupun sombong, melainkan menunjukkan keanggunan seseorang dari klan besar. Siang Shaoyun tidak menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya berasal dari klan Siang. Tatapannya menjadi dingin. Ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa mereka juga keturunan klan Siang. Tetapi karena beberapa alasan unik, ayahnya harus meninggalkan klan, dan karena itu, Siang Shaoyun tidak pernah memiliki pendapat yang baik tentang klan tersebut. Siang Zixuan adalah seorang jenius muda yang telah saya uji secara pribadi. Usianya belum genap 40 tahun, tetapi dia sudah menjadi kultivator alam fondasi jiwa. Dia tidak hanya berani dan mahir dalam pertempuran, tetapi juga bijaksana dan banyak akal. Dia akan menjadi pasangan yang sempurna untuk nona muda, kata Huyanbo. Sahan Biao menambahkan, benar sekali. Siang Zixuan juga mampu bertarung melawan 3 tingkatan di atasnya. Ini adalah bakat langka, dan dia serta wanita muda itu bagaikan pasangan yang ditakdirkan bersama. Para tetua lainnya juga tampak senang, seolah-olah menganggap calon menantu ini sebagai sosok yang menyenangkan. Pada saat itu, si bocah tua berkata, anak ini tampak mewah di luar, tetapi dia manja di dalam. Bagaimana dia pantas untuk nona muda itu? Bab 794. Anak tua, sebenarnya apa yang kau coba lakukan? Teriak Huyanbo dengan muram. Aku tidak mencoba melakukan apapun. Aku hanya berpikir anak ini tidak cocok untuk gadis muda itu. Bukankah aku berhak untuk menyampaikan keberatanku? Jawab si bocah tua. Kau jelas-jelas berusaha membuat masalah, kata Huyanbo dengan marah. Katakan apapun yang kalian mau. Kalian membawa seorang anak ke sini entah dari mana. Apa kalian tidak takut membawa serigala ke dalam rumah? Apa yang kalian lakukan bertentangan dengan tujuan awal kepala asrama, kata si bocah tua sambil menghela napas. Dia menatap Tua Bawaner dan berkata, nona muda itu juga berhak berpendapat mengenai hal ini, namun kalian semua mengambil keputusan ini tanpa berkonsultasi dengannya. Kalian memperlakukan nona muda itu dengan sangat tidak hormat. Tetua ketujuh, Sahan Biao, angkat bicara, kami memilihkan jodoh yang baik untuk gadis muda itu demi kepala asrama, dan kami juga melakukan ini demi kesejahteraan gadis muda itu. Bagaimana Anda bisa menyebut tindakan kami memilihkan jodoh yang baik untuknya sebagai tindakan tidak hormat? Kita perlu bertanya pada nona muda itu tentang hal tersebut, kata si bocah tua sambil menatap Tua Bawaner. Tua Bawaner berkata, para tetua, kalian telah bekerja keras untuk balai suci, dan kalian juga telah bekerja tanpa lelah untuk urusan saya. Kalian semua memang pilar-pilar balai suci. Namun, bukankah sebaiknya kita menunggu keputusan kepala balai ketika memilih menantu untuk balai? Tetua pertama berkata, ketua balai memerintahkan bahwa gadis muda itu harus menikah sebelum berusia 40 tahun. Oleh karena itu, kita perlu memilih seorang menantu laki-laki. Ini adalah tugas yang dipercayakan kepada saya oleh ketua balai. Mata Tua Bawaner berbinar ketika mendengar itu. Sambil mendesah, dia berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan tetua pertama. Rasa tak berdaya terdengar jelas dalam suaranya, dan mungkin dia sedang tidak merasa sehat saat itu. Anak-anak dari klan berpengaruh seperti ini tidak pernah memiliki kebebasan dalam hal pernikahan mereka. Sebelum kepala aula mengasingkan diri, dia memberitahuku bahwa menantu laki-laki haruslah seorang pahlawan muda yang mampu melewati 3 ujian yang telah dia buat sendiri. Hanya seseorang yang dapat melewati ujian tersebut yang dapat menjadi menantu laki-laki aula suci. Tetua ketiga telah merekomendasikanmu, Siang Zixuan, sebagai kandidat. Apakah kau bersedia mengikuti ujian tersebut? Tanya tetua pertama. Siang Zixuan setuju tanpa ragu, saya bersedia. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Segera suruh Siang Zixuan berangkat, desak Huyanbo dengan tidak sabar. Dia tidak ingin memberi si bocah tua kesempatan untuk mengacaukan ini. Sayangnya, si bocah tua bersikeras untuk mempersulit Huyanbo. Dia berkata kepada tetua pertama, anak itu adalah pilihan tetua ketiga, sedangkan anak ini adalah pilihan saya. Saya yakin dia memiliki kualifikasi untuk menjadi menantu balai suci. Haha, dengan sedikit kekuatan yang dimilikinya, apakah dia tidak malu ingin menjadi menantu balai suci? Bocah tua, apa kau sakit? Sahan Biao meraung dengan nada menghina. Bagaimana dengan kekuatannya? Yang penting adalah gadis muda itu menyukainya, dan dia menyukai gadis muda itu. Itu saja sudah cukup, kata si bocah tua dengan tegas. Apa? Sejak kapan dia mulai menyukaiku, dan sejak kapan aku mulai menyukainya? Dia jelas-jelas mendorongku ke dalam jurang api. Siang Shaoyun mengeluh dalam hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tugas si bocah tua itu adalah menculik pengantin wanita. Jika ini lelucon yang buruk. Yang lebih penting lagi, Tua Bawaner juga mengedipkan mata kepada Siang Shaoyun saat dia berkata, ya, aku menyukai Shaoyun. Begitu dia mengucapkan itu, tatapan Siang Zixuan tertuju pada Siang Shaoyun.
Jika tatapan bisa membunuh, Xiang Shaoyun pasti sudah mati seketika. Para tetua lainnya juga memandang Xiang Shaoyun dengan heran, membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas bantalan jarum. Ia benar-benar ingin berteriak keras bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sayangnya, dia tidak berani melakukannya. Jika dia berani mengatakan itu, bahkan Liang Zuangmin dan Wu Zijun akan menanggung murka si bocah tua. Kau dengar itu? Gadis muda itu menyukai anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu juga menyukainya. Dia juga individu yang sangat berbakat. Menurutku mereka pasangan yang sempurna. Bagus sekali, ini dia, kata si bocah tua, sambil melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Sungguh lelucon. Ini menyangkut pernikahan gadis muda itu, dan ini juga menyangkut balai suci. Bagaimana kita bisa begitu santai menanggapinya, seorang tetua keberatan dengan tidak senang. Benar sekali. Bocah nakal, berhentilah membuat masalah. Anak ini tidak akan pernah mendapatkan persetujuan kami, bantah seorang tetua lainnya. Beberapa tetua lainnya juga menyuarakan keberatan mereka. Mereka jelas memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Xiang Shaoyun. Beberapa bahkan menyebut Xiang Shaoyun sebagai anak laki-laki yang masih berbau susu ibunya. Akhirnya, hinaan itu melewati batas kesabaran Xiang Shaoyun. Dia berdiri, tersenyum, dan menyapa semua tetua. Apakah saya benar-benar seburuk itu, para senior? Kalau kau pintar, sebaiknya kau pergi saja, terdengar suara tidak senang. Duduk berhadapan dengan Xiang Shaoyun, Xiang Zixuan memasang seringai di wajahnya. Dalam hati, ia berpikir, sungguh anak yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tapi mengapa ia juga bermarga Xiang? Dan mengapa ia sangat mirip dengan patung itu? Apakah ia berhubungan dengan klan ini? Sambil menatap tetua yang tadi berbicara, Xiang Shaoyun menjawab, ya, saya cukup pintar. Saat ini saya baru kultivator alam kenaikan naga tingkat 3, tetapi saya baru berusia 23 tahun. Saya ingin tahu berapa tingkat kultivasi Anda ketika Anda berusia 23 tahun, tetua. Kurang ajar. Kau pikir kau bisa tidak menghormati semua orang hanya karena sedikit bakat yang kau miliki? Apa kau mau aku tampar sampai mati? Balas si tetua dengan marah, berdiri seperti kucing yang ekornya terinjak. Sebenarnya, sesepuh ini baru meraih beberapa prestasi di usia tuanya. Di masa mudanya, ia banyak menderita. Baru di usia tuanya, ketika ia bertemu dengan suatu keberuntungan, kekuatannya mampu tumbuh hingga mencapai level saat ini. Oleh karena itu, apa yang baru saja dikatakan Xiang Shaoyun sama saja dengan menabur garam di lukanya. Sungguh anak yang bodoh. Apa kau belum pernah mendengar tentang anak-anak jenius yang meninggal sebelum waktunya, kata orang lain dengan nada meremehkan. Di mata mereka, sungguh menggelikan bagi Xiang Shaoyun untuk bersikap begitu arogan di hadapan mereka. Meskipun prestasi Xiang Shaoyun mencapai tingkat kultivasi ini di usianya saat ini sungguh menakjubkan, bukan berarti mereka belum pernah melihat jenius seperti itu sebelumnya. Seorang jenius perlu berkembang terlebih dahulu, dan tidak semua jenius dapat berkembang hingga mencapai potensi maksimalnya. Yang lebih penting lagi, tak seorang pun dari mereka mengenal Xiang Shaoyun. Mereka tidak tahu asal-usulnya, dan mereka tidak tahu hubungannya dengan si tua urchin. Karena itu, dapat dimengerti mengapa mereka enggan melihatnya berjuang untuk posisi menantu. Hah, sepertinya para senior benar-benar tidak menyukaiku. Tapi perasaanku pada gadis muda itu tulus. Para senior yang terhormat, tolong beri aku kesempatan, pinta Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat yang lalu, Xiang Shaoyun bersikap teguh dan pantang menyerah. Namun tiba-tiba, sikapnya berubah 180 derajat. Ia tampak seperti seseorang yang kuat di luar tetapi lemah di dalam sebenarnya. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau akan diberi kesempatan, kata si bocah tua dengan tatapan kagum. Ia menatap tetua pertama dan berkata, tetua pertama, kita berdua berhak merekomendasikan seorang kandidat. Bagaimana menurutmu jika kita membiarkan keduanya mengikuti seleksi? Siapapun yang lolos seleksi akan menjadi menantu. Baiklah, karena si bocah tua dan nona muda menyetujuinya, aku akan memberinya kesempatan, kata tetua pertama sambil mengangguk. Ia menatap Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan sambil berkata, dengarkan baik-baik. Untuk menjadi menantu balai suci, kalian harus melewati 3 ujian yang ditetapkan oleh kepala balai sendiri. Jika kalian gagal, kalian akan kehilangan kualifikasi. Bab 795. Dengan demikian, Xiang Shaoyun menjadi calon menantu. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti permainan si bocah nakal dan mengacaukan keadaan, bisa dibilang begitu. Itulah satu-satunya cara agar si tua urchin mengizinkannya untuk bertahan hidup setelah semua ini berakhir. Si tua urchin mungkin tampak ceroboh sepanjang waktu, seolah-olah dia tidak pernah serius. Sebenarnya, bagi orang-orang di levelnya, membunuh 1 atau 2 orang bukanlah apa-apa.
Yang lebih penting lagi, Xiang Shaoyun sendiri juga tidak memiliki pendapat yang baik tentang Xiang Sixuan. Bahkan, ia merasa pesaingnya itu agak menyebalkan. Tunggu dulu, saya tidak keberatan dia menghadapi cobaan, tetapi organisasi macam apa Holy Hall itu? Tanpa latar belakang apapun, anak ini tidak akan menjadi pasangan yang layak untuk gadis muda kita, kata Sahan Biao. Setelah itu, serangkaian keberatan kembali terdengar dari para tetua. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tetua tersebut mendukung tetua ketiga dan ketujuh. Hehe, siapa bilang aku tidak punya latar belakang? Xiang Shaoyun tersenyum. Ekspresi angkuh terpancar di wajahnya saat ia berkata, Tuan muda ini adalah murid inti Akademi Naga Phoenix, murid utama dari Tetua Agung. Akademi Naga Phoenix. Ekspresi banyak tetua berubah saat mendengar itu. Gurun Keputusasaan adalah salah satu dari 9 tempat kultivasi utama Akademi Naga Phoenix. Dengan demikian, akademi tersebut telah lama menjalin kontak dengan Balai Bumi Suci. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu dalam, Balai Bumi Suci telah lama mengetahui bahwa Akademi Naga Phoenix bukanlah organisasi yang bisa diremehkan. Mereka sangat berpengaruh bahkan di seluruh wilayah kekuasaan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak ini sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Saat itu, Xiang Zixuan mencibir, Akademi Naga Phoenix hanyalah sebuah akademi yang merekrut para jenius dari seluruh wilayah kekuasaan. Namun, mereka hanya akan melatih murid-muridnya selama 100 tahun. Setelah itu, para murid akan bubar dan menempuh jalan masing-masing. Dia memberitahu para tetua bahwa Xiang Shaoyun hanya mencoba menakut-nakuti mereka dengan latar belakangnya, tetapi dia tidak akan memiliki apapun setelah masa 100 tahun berakhir. Benar saja, banyak tetua yang menyetujui pernyataannya. Dasar kalian orang-orang bodoh yang buta. Kalian tahu betul seperti apa Akademi Naga Phoenix itu. Setiap murid yang keluar dari tempat itu akan menjadi raksasa di antara manusia dengan prospek yang tak terbatas. Menjodohkan gadis muda itu dengannya adalah pilihan yang paling bijaksana. Di masa depan, aula suci kita juga akan mampu mencapai ketinggian baru melalui persatuan ini, kata si bocah tua. Para tetua lainnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi tetua pertama menyela, hentikan perdebatan. Biarkan mereka berdua menghadapi cobaan. Cobaan itu tidak akan mudah dilewati. Setelah tetua pertama mengambil sikap, yang lain pun bungkam. Di aula suci, tetua pertama adalah orang terkuat setelah kepala aula. Bahkan si tua urcin pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Para tetua membawa Xiang Shaoyun dan Xiang Sixuan ke halaman belakang balai suci. Di sanalah persidangan pertama berlangsung. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada bocah tua melalui transmisi suara, "Senior bocah tua, apakah ini berbahaya? Apakah ujian yang diberikan oleh kepala aula akan mudah?" Xiang Shaoyun tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Mustahil baginya untuk tidak merasa gugup saat menghadapi ujian seperti itu. Tentu saja itu akan berbahaya, tetapi tidak akan membunuh. Jangan khawatir, kata si bocah tua dengan percaya diri. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun merasa bahwa semakin serius si bocah tua itu, semakin tidak dapat diandalkan pula dia. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di halaman belakang. Penatua pertama menunjuk ke sebuah ruangan dan berkata, "Ini adalah ujian pertama." 2 jam kemudian, siapapun yang mampu meninggalkan ruangan akan dianggap lulus. Apakah mereka akan pergi satu persatu atau bersama-sama? Tanya seorang tetua. Tetua pertama menjawab, mereka akan pergi bersama-sama. Baik Xiang Shaoyun maupun Xiang Sixuan melangkah maju. Ketika keduanya berdiri bersama, yang pertama tampak lebih tampan dan anggun, sikapnya yang teguh berpadu dengan keanggunan, membuatnya tampak lebih mengesankan. Yang kedua membawa aura ganas di sekitarnya, dan ada tatapan arogan di matanya yang seolah tidak mampu menarik kasih sayang siapapun. Keduanya adalah anak ajaib yang elit, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dengan demikian, akan bergantung pada diri mereka sendiri apakah mereka dapat menunjukkan potensi mereka dan melewati ketiga ujian tersebut. Jangan terlalu percaya diri. Nona muda dari Balai Suci bukanlah orang yang bisa kau sentuh. Jika kau pintar, pergilah. Aku bisa membiarkanmu hidup, ancam Xiang Sixuan melalui transmisi suara. Itu kata-kata yang besar. Mari kita bicara setelah kau melewati ujian pertama, kata Xiang Shaoyun, yang benar-benar tidak ingin berdebat dengan orang ini. Dia langsung berjalan menuju ruangan. Bagus. Kuharap kau tidak mati sebelum mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, kata Xiang Sixuan dengan nada mengejek sambil mendekati ruangan. Setelah keduanya masuk, para tetua tetap berada di luar, menunggu hasilnya. Meskipun mereka semua adalah individu yang memiliki kekuasaan dan status, mereka tetap sangat mementingkan hal-hal yang menyangkut calon menantu Balai Suci. Mereka semua ingin melihat apakah kedua pemuda itu dapat melewati ujian pertama dengan lancar. Pada saat itu, si bocah tua memanggil ke arah Huyanbo, "Huyanbo, tertarik bertaruh denganku?" "Taruhan apa?" tanya Huyanbo. "Tentu saja,
kami bertaruh siapa di antara keduanya yang akan lulus ujian, jawab si bocah tua. Oke, aku ikut. Aku akan bertaruh pada kesuksesan Xiang Zixuan. Sepertinya kau sangat yakin padanya. Kalau begitu, aku hanya bisa bertaruh pada Xiang Shaoyun. Tentu saja. Taruhanmu berapa? Baiklah, mari kita bertaruh satu kristal roh. Bagaimana menurutmu? Hehe, kamu pasti bercanda, kan? Wow, kamu cukup pintar. Aku hanya bercanda. Sebatang ramuan obat suci, bagaimana? Di dalam ruangan, Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan belum menemui kesulitan apapun. Sesosok hantu muncul di hadapan mereka dan berkata, "Selamat datang di ujian pertamaku." Penampakan hantu itu tidak jelas, dan satu-satunya yang mereka lihat adalah sosok tinggi dan gagah yang membelakangi mereka. Hanya dengan melihat punggung itu saja, mereka merasakan semacam tekanan yang menghimpit mereka. Seolah-olah mereka sedang menghadap seseorang yang memiliki kekuasaan luar biasa, yang menyebabkan mereka mulai merasa gugup. "Salam, Tuan Kepala Ola," sapa keduanya bersamaan. "Jadi, kalian berdua adalah penantangnya. Sepertinya para tetua sangat menghargai kalian," kata Kepala Ola. "Ujian ini sederhana. Mereka yang mampu menahan kehadiran klonku selama 1 jam akan lulus. Kuharap kalian tidak mengecewakanku." Saat ia mengatakan itu, suatu kehadiran tak berwujud menekan Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan. Keduanya merasa seolah beban sebuah gunung menimpa mereka, membuat berdiri tegak pun menjadi sulit. Seperti lalat yang dibasmi, Xiang Shaoyun terhempas keras ke tanah. Organ-organnya bergeser akibat benturan, dan darah mulai menetes dari mulutnya. Di sisi lain, Xiang Zixuan menanganinya dengan jauh lebih baik. Posturnya membungkuk, tetapi dia masih berdiri tegak. Bab 796. Xiang Zixuan adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama. Dengan bakat dan kekuatannya, ia setara dengan murid-murid terbaik dari keempat akademi. Oleh karena itu, sangat wajar jika ia mampu menahan kekuatan kehadiran Kepala Ola. Klon Kepala Ola hanya menggunakan sebagian kecil kekuatan tubuh utamanya untuk menguji para calon menantu. Ini memang dimaksudkan sebagai ujian, dan tingkat kekuatan klon tersebut tentu saja tidak akan terlalu tinggi. Tekanan yang ia berikan setara dengan kultivator alam fondasi jiwa tingkat 5. Menghadapinya dengan tingkat kultivasi kultivator alam fondasi jiwa tingkat 1, Xiang Zixuan membuktikan bahwa ia memiliki fondasi yang kuat. Adapun Xiang Shaoyun, dia sangat menderita. Tingkat kekuatan ini benar-benar di luar kemampuannya, dan dia mendapati dirinya terhempas ke tanah. Sensasi seperti inilah yang ia rasakan saat pertama kali memasuki aula gravitasi Istana Bela Diri. Saat itu, ia pernah mengalami hal serupa dan menghadapi tekanan yang tak tertahankan. Dengan tubuh sedikit membungkuk, Xiang Zixuan mencibir, "Dasar idiot yang mencari penderitaan." Dia meledak dalam kekuatan saat mulai melawan klon Kepala Ola dalam pertarungan adu tekad. Namun, tekanan semakin meningkat, mencapai titik di luar batas kemampuannya juga. Mengapa tekanan ini semakin kuat? "Sialan," gerutu Xiang Zixuan dalam hati. Sementara itu, Xiang Shaoyun mengalami masa-masa mengerikan tergeletak di tanah, merasa seolah tubuhnya akan meledak karena tekanan. Namun, ia menyadari bahwa tekanan fisik bukanlah yang terburuk. Penindasan mental bahkan lebih fatal. Penindasan mental itu telah merasuki jiwanya, sehingga menyulitkan jiwanya untuk melakukan perlawanan apapun. Menyadari hal itu, Xiang Shaoyun segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan tekanan mental tersebut. Ini adalah jenis penindasan yang paling menakutkan, tetapi dia memiliki jiwa yang murni. Jiwanya telah mencapai tingkat penguasa tingkat ketiga. Terlebih lagi, dia memiliki ikat kepala jiwa naga neter yang melindungi jiwanya. Dengan demikian, dia lebih dari mampu menahan tekanan pada jiwanya. Setelah berhasil memblokir tekanan mental, Xiang Shaoyun merasa jauh lebih baik. Bahkan, tekanan pada tubuhnya pun berkurang drastis. Penekanan itu menjadi tidak terlalu menyiksa, dan dia dengan cepat menggunakan setetes cairan petir untuk menyembuhkan lukanya. Penyembuhan itu membuatnya merasa lebih baik. Dia hendak berdiri kembali ketika melihat punggung Xiang Zixuan semakin membungkuk. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Jelas sekali dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. "Aku akan bertahan." Xiang Zixuan meraung saat kilat ungu mulai berkelebat di sekitar tubuhnya, memungkinkannya untuk sedikit menegakkan punggungnya. Namun itu tidak berlangsung lama karena dia dibanting keras ke tanah tak lama kemudian. "Mustahil. Hanya klon yang mencoba menindasku. Landasan jiwa, bangkit." Xiang Zixuan meraung marah dan melepaskan landasan jiwanya. Sebuah lapisan fondasi jiwa tembus pandang muncul. Lapisan itu memancarkan aura unik, dan dengan kekuatan jiwa yang dahsyat, ia mampu menahan tekanan dari Kepala Ola, memungkinkannya untuk perlahan-lahan bangkit kembali. Landasan jiwa adalah sesuatu yang terbentuk dari kekuatan jiwa dan energi astral. Itu adalah kristalisasi dari akumulasi kekuatan seorang kultivator.
Landasan jiwa Xiang Zixuan beberapa kali lebih besar daripada landasan jiwa kultivator alam landasan jiwa tingkat pertama biasa. Dari situ, jelas bahwa dia beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang berada di peringkatnya, mampu dengan mudah melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Sekali lagi, dia kembali berdiri. Namun, dia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk melakukannya. Tidak diketahui apakah dia masih bisa bertahan selama 1 jam penuh setelah ini. Sambil melirik Xiang Zixuan, Xiang Shaoyun berpikir, klan Xiang dulunya adalah klan kuno terkuat di Gurun Barat. Meskipun telah mengalami kemunduran sejak kematian Xiang Dingtian, yang menyebabkan klan dikepung dari segala sisi, klan pasti telah pulih dengan cukup baik setelah 10.000 tahun pemulihan. Entah mengapa, ia memiliki perasaan campur aduk setiap kali memikirkan klan Xiang. Ia merasakan semacam kedekatan dengan klan tersebut, tetapi di sisi lain ia juga merasa sangat jijik terhadapnya. Sedikit rasa kedekatan yang ia rasakan mungkin berasal dari darah yang mengalir di pembuluh darahnya, atau mungkin karena alasan lain. Bagaimanapun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan ini meskipun ia menginginkannya. Dia mengesampingkan masalah itu dan berhenti mencoba untuk bangun. Sebaliknya, dia tetap berada di tanah. Bahkan, tingkat kelelahannya jauh lebih rendah saat berbaring di tanah seperti itu. Lagi pula, tempat ini bukanlah aula gravitasi. Dia mengalami penekanan mental, dan selama jiwanya mampu menahannya, tekanan pada tubuhnya akan sangat berkurang. Karena itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Dia hanya perlu menunggu sampai waktunya habis sebelum berdiri dan meninggalkan ruangan. Tentu, penampilannya mungkin tidak terlalu mengesankan, tetapi itu tidak masalah selama dia bisa melewati ujian. Jika dia tidak memiliki ikat kepala jiwa naga neter, dia mungkin akan berjuang keras seperti Xiang Zixuan. Tak lama kemudian, 1 jam pun berlalu. Xiang Zixuan kembali tergeletak di tanah, setelah kehabisan sebagian besar kekuatan fondasi jiwanya. Sekarang, ia hanya bertahan dengan tekad yang kuat. Melihat Xiang Shaoyun yang tergeletak di sampingnya, ia bergumam, anak ini sudah mati. Aku hanya perlu menunggu sampai waktunya habis, dan aku akan lulus ujian pertama. Nona muda dari Balai Suci itu sangat mulia. Mendapatkannya sama artinya dengan mendapatkan dukungan Balai Suci. Meskipun Xiang Zixuan adalah salah satu pemuda paling berbakat di klannya, dia masih memiliki saingan di klan. Karena itu, dia jelas tidak ingin gagal dalam ujian pertamanya. Orang ini memang sangat tangguh, Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati. Tekanan yang dialami kepala Aula tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, tekanan itu semakin kuat, secara bertahap mencapai tingkat penguasa tahap akhir. Bahkan dengan ikat kepala jiwa naga neter, Xiang Shaoyun masih bisa merasakan kekuatan dahsyat yang mengelilingi jiwanya. Tekanan pada tubuhnya juga semakin meningkat. Meskipun kekuatan yang menyerangnya tidak berwujud, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditangani dengan mudah bahkan oleh kultivator alam fondasi jiwa biasa. Dengan kata lain, persyaratan terendah untuk menjadi menantu Balai Suci adalah mencapai alam fondasi jiwa dan menjadi seseorang yang cukup mampu untuk menahan tekanan di ruangan ini. Tentu saja, ada juga persyaratan bahwa kandidat tidak boleh terlalu jauh lebih tua dari Tuo Bawaner. Jika tidak, seseorang tidak akan cocok untuknya. Ketika waktu hampir habis, para tetua yang menunggu di luar mulai dipenuhi harapan. Bahkan Tuo Bawaner pun merasakan hal yang sama. Meskipun dia adalah cucu kepala asrama, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pernikahannya sendiri. Dia merasa benar-benar tak berdaya, dan dia berharap kedua kandidat itu gagal dalam ujian. Dengan begitu, kebebasannya akan lebih panjang. Dan jika salah satu dari kandidat itu akan berhasil, dia lebih cenderung melihat Xiang Shaoyun yang lolos. Dia sudah membicarakan hal ini dengan si tua nakal. Jika Xiang Shaoyun berhasil, si tua nakal akan mengendalikannya. Mereka akan dapat mengulur waktu cukup lama untuk menunggu kakeknya keluar dari pengasingan. Sangat disayangkan bahwa kakeknya telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang tahu statusnya saat ini. Jika kakeknya tidak mengasingkan diri, dia akan memiliki pilihan yang jauh lebih luas. Akhirnya, 2 jam berlalu, dan pintu ruangan perlahan terbuka. Bab 797. Pintu terbuka, dan Xiang Zixuan adalah orang pertama yang muncul di hadapan semua orang. Ia berjalan dengan langkah terlatih-tatih, tampak benar-benar kehabisan energi. Tepat setelah melangkah keluar pintu, ia ambruk ke tanah. Para penjaga hitam dan putih dengan cepat berlari menghampiri dan menopangnya. Hebat! Aku tahu Xiang Zixuan akan lulus ujian ini, puji Huyanbo. Ya, dia berprestasi sangat baik untuk seseorang seusianya. Lagi pula, itu adalah ujian yang ditetapkan sendiri oleh kepala asrama, kata Sahan Biao dengan ekspresi puas. Yang lain pun mulai menghujani dia dengan pujian. Mereka tampak dalam suasana hati yang baik. Huyanbo dengan angkuh memulai, anak nakal tua, ingat taruhannya. Orang kedua berjalan santai keluar pintu sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Jika kau tak sanggup, jangan memaksakan diri.
Anak muda zaman sekarang benar-benar lebih mementingkan reputasi daripada nyawa mereka, tegur Xiang Shaoyun dengan nada seorang yang lebih tua. Xiang Zixuan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kau. Namun, dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun Xiang Shaoyun tetap tergeletak di tanah sejak awal, dia justru berdiri di akhir dan dengan mudah meninggalkan ruangan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun berbuat curang, tetapi dia tidak berani menyuarakan kekhawatirannya karena takut menyinggung aula suci. Haha, bagus sekali. Bagus sekali. Jika kau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Kurasa sebaiknya kau menyerah saja pada percobaan kedua, kata si bocah tua dengan gembira. Dia menatap Huyanbo dan melanjutkan, ayo, ingat taruhannya. Bayar. Suasana hati Huyanbo langsung berubah buruk, merasa seperti baru saja memakan lalat. Dia menjawab dengan enggan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari taruhan itu. Baiklah. Mari kita lanjutkan dengan persidangan kedua, kata penatua pertama. Pada saat itu, Sahan Biao berkata, tetua pertama, haruskah kita istirahat dulu sebelum itu? Jelas sekali, dia berusaha memberi Xiang Zixuan waktu untuk pulih. Hehe, kau memang pandai memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang, ejek si bocah tua. Tetua pertama menjawab, tidak disebutkan bahwa akan ada istirahat di antara persidangan. Kalian berdua, ikutlah denganku. Kita akan melanjutkan persidangan kedua. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah arena. Baik Xiang Shaoyun maupun Xiang Zixuan bertanya-tanya apakah mereka harus bertarung di sini. Nak, kau pasti mati kali ini, kata Xiang Zixuan sambil menyeringai puas. Meskipun Xiang Zixuan telah diperas habis-habisan selama ujian pertama, dia tetap mendapat banyak manfaat dari ujian tersebut. Setelah meminum air mata air penyembuhan, kondisinya membaik secara signifikan. Jika ujian ini mengharuskan pertarungan antara dia dan Xiang Shaoyun, dia yakin bisa membunuh Xiang Shaoyun dengan pedangnya. Sebagai tanggapan, Xiang Shaoyun tertawa dan berkata, wah, kemenanganku praktis sudah pasti jika ini adalah duel. Anak bodoh, kata Black Guardian, yang berdiri di samping Xiang Zixuan. Black Guardian memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia mampu melihat kekuatan Xiang Shaoyun hanya dengan sekali pandang. Dia tidak percaya Xiang Shaoyun mampu mengalahkan Xiang Zixuan. Bahkan, Xiang Zixuan seharusnya bisa menang dengan mudah. Karena itu, dia menganggap ucapan Xiang Shaoyun sangat tidak berdasar. Kau akan segera tahu siapa yang bodoh, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh, tanpa berusaha membantah. Berdiri di depan ring, tetua pertama memerintahkan, kalian berdua, melangkah ke atas ring. Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan melangkah ke atas ring pada saat bersamaan. Di atas ring, Xiang Zixuan memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun dan berkata, kemarilah dan matilah. Sebelum Xiang Shaoyun sempat memberikan tanggapan, suara tetua pertama terdengar lagi, formasi, aktifkan. Tiba-tiba, tirai energi muncul di sekeliling arena dan menyelimuti arena sepenuhnya. Sesosok hantu muncul di hadapan kedua kandidat. Ini adalah klon lain. Karena kalian ada di sini, kalian pasti sudah lulus ujian pertama. Dalam ujian ini, aku akan berlatih tanding dengan kalian berdua. Aku akan membatasi kekuatanku sesuai level kalian, dan siapapun yang mengalahkanku akan bisa lulus ujian, kata klon tersebut. Pada saat itu, banyak tetua di luar berlutut dan memberi salam, kami memberi salam kepada kepala aula. Bangunlah. Sepertinya aku belum dilupakan. Lihat saja. Kedua anak ini lumayanlah, kata klon kepala aula. Para tetua dapat mendengar nada menyalahkan dalam suara kepala aula, seolah-olah menegur mereka karena memilih kandidat yang buruk, atau mungkin dia menyalahkan mereka karena memberinya terlalu sedikit pilihan, sehingga membatasi pilihannya. Bahkan tetua pertama pun berkeringat dingin menyadari hal itu. Klon tersebut terpecah menjadi dua, masing-masing menghadap seorang kandidat sambil berkata, mari. Jika kau bisa mengalahkanku, kau akan lulus ujian kedua. Kedua klon tersebut masing-masing berada di alam kenaikan naga tahap ketiga dan alam fondasi jiwa tahap pertama, yang sesuai dengan tingkat kultivasi Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan. Ketika Xiang Zixuan menyadari hal itu, dia segera menyuarakan keberatannya, Tuan Kepala Aula, ini tidak adil. Bagaimana ini bisa dianggap tidak adil, tanya klon tersebut. Kau seharusnya memperlakukan kami secara setara, jangan menurunkan kekuatanmu demi dia. Ini tidak adil bagiku, kata Xiang Zixuan dengan nada yang tidak merendahkan maupun sombong. Hehe, kau bisa mendapatkan persetujuanku hanya dengan mengalahkanku padahal kita memiliki tingkat kultivasi yang sama. Bagaimanapun, akulah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan apa yang adil dan tidak adil, kata klon tersebut. Xiang Zixuan ingin membalas, tetapi ia mendapati Xiang Shaoyun sudah bergerak mendekati klon lainnya. Xiang Shaoyun terkejut mengetahui sifat dari ujian ini, tetapi itu adalah sesuatu yang baik baginya. Ujian pertama sudah cukup menantang, tetapi ujian kedua adalah melawan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama.
Xiang Shaoyun tidak pernah takut pada lawan manapun yang berada di alam yang sama, bahkan jika lawannya adalah Master Aula Suci yang perkasa. Saat Xiang Zixuan masih berbicara dengan klon lainnya, Xiang Shaoyun melakukan sesuatu yang tak terduga dan menyerang. Dia mengira ini akan memberinya keuntungan, tetapi klon ini justru bereaksi dengan cepat. Sebelum serangannya mengenai sasaran, klon itu sudah bergerak menjauh. Lumayan. Serang aku lebih keras lagi, atau kau akan mengalami kekalahan yang memalukan, kata klon itu. Hehe, aku khawatir kau akan kalah begitu aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Wajah para tetua berubah muram ketika mendengar itu. Xiang Shaoyun benar-benar berani meremehkan ketua aula mereka. Itu sama saja dengan meremehkan mereka, dan itu semakin memperkuat ketidaksukaan mereka terhadapnya. Sedangkan si bocah tua, ia bertingkah seolah ingin melihat dunia terbakar. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Beginilah seharusnya. Hajar dia. Bahkan Tuo Bawaner pun tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Kakek Urchin, tolong jangan berkata seperti itu. Kepala asrama adalah kakeknya. Secara alami, dia akan memihak kakeknya. Lumayan. Inilah jenis kepercayaan diri yang seharusnya dimiliki seorang pemuda, kata klon itu. Dengan senyum di wajahnya, dia bergerak. Bab 798. Pemimpin Aula Suci itu sendiri adalah seorang kultivator jenius, yang legendanya dimulai sejak masa kecilnya. Ia juga dipuji sebagai orang yang paling dekat dengan pemimpin Aula generasi pertama, seseorang yang di masa depan mungkin akan mencapai ketinggian yang setara dengan pemimpin Aula generasi pertama. Klon tersebut memiliki tingkat kultivasi yang ditekan hingga level alam kenaikan naga tahap ketiga, tetapi sebenarnya, ia mampu melepaskan kemampuan bertarung seorang kultivator alam kenaikan naga puncak. Alih-alih langsung mengerahkan seluruh kemampuannya, klon tersebut menghadapi Xiang Shaoyun dengan kekuatan seorang kaisar tingkat akhir. Pohon palem besar. Ia menggunakan teknik kaisar tingkat atas, melepaskan telapak tangan yang dipenuhi kekuatan bumi yang menekan Xiang Shaoyun. Telapak tangan itu sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh gunung runtuh menimpanya. Bukannya menghindar, Xiang Shaoyun mengepalkan tinjunya sendiri dan meninju telapak tangan yang datang. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan dengan keras, menandai dimulainya pertempuran. Saat klon itu menyerang, dia berhenti menahan diri. Jurus telapak lempengan utama mencambuk dengan ganas, membentuk banyak lempengan energi di arena. Seolah-olah arena itu berubah menjadi ruang tertutup sepenuhnya. Serangan telapak tangan itu cepat, ganas, dan sangat sulit untuk ditangkis, menunjukkan kekuatan sang kepala aula. Ini adalah kemampuan bertarung yang setara dengan murid jenius manapun dari Akademi Naga Phoenix. Namun, Xiang Shaoyun adalah salah satu siswa paling luar biasa di akademi itu. Dia tidak takut menghadapi klon kepala aula secara langsung. Diselubungi kekuatan petir, dia melancarkan satu demi satu tinju petir, menghancurkan telapak tangan lempengan utama di sekitarnya. Bakat instingnya bekerja dengan kekuatan penuh, mencoba mencari celah. Yang mengejutkannya, lawannya hampir tidak memiliki celah sama sekali. Dia tidak mampu melancarkan serangan, dan tampaknya satu-satunya pilihannya adalah mengalahkan lawannya dengan kekuatan fisik semata. Setelah penemuan itu, Xiang Shaoyun meningkatkan intensitas serangannya. Dia mengirimkan kekuatan petirnya kemana-mana, menghancurkan para jurus telapak lempengan utama yang mengelilinginya untuk merebut inisiatif. Saat Xiang Shaoyun menggunakan kekuatan petirnya, pertempuran juga sedang berlangsung antara Xiang Zixuan dan klon lainnya. Xiang Zixuan juga menggunakan kekuatan petirnya sendiri. Melihat pemandangan itu, para tetua semuanya tampak merenung. Kedua anak muda ini memiliki nama keluarga yang sama, dan mereka juga menggunakan kekuatan yang sama. Apakah mereka sebenarnya bersaudara? Pertarungan Xiang Zixuan dengan klonnya tampak sangat sengit, dan sepertinya pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu dekat. Untungnya, arena besar itu kini terbagi menjadi dua zona terpisah. Jika tidak, dampak dari pertarungan Xiang Zixuan pasti akan memengaruhi Xiang Shaoyun. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin ganas Xiang Shaoyun. Bahkan kepala aula pun tak kuasa memujinya, luar biasa. Sangat kuat. Sekarang aku akan serius. Saat dia mengatakan itu, gelombang energi bumi yang tak terbatas berkumpul di atas klon tersebut, meningkatkan kekuatan klon itu secara signifikan. Kedalaman bumi. Hujan meteor. Klon itu dengan santai mengaktifkan kekuatan bumi yang mendalam, dan saat telapak tangannya melambai-lambai berulang kali, energi bumi menyatu dan membentuk banyak meteor besar yang jatuh ke arah Xiang Shaoyun. Serangan meteor itu jelas telah mencapai level Kaisar Puncak. Terlihat jelas betapa anehnya kepala aula itu bahkan ketika dia masih menjadi kultivator alam kenaikan naga. Lagi pula, melompati 5 atau 6 tingkatan kekuatan ketika seseorang sudah menjadi kaisar tingkat ketiga adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh yang terbaik dari yang terbaik, seseorang dengan masa depan yang sangat cerah. Haha, ini baru benar. Sekarang, pertarungan akan menjadi lebih menarik. Kalau tidak,
Akan membosankan mengalahkanmu saat kau terbatas pada tingkat kultivasiku. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak sambil mengaktifkan sepenuhnya energi astral dan tulang petirnya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kekuatan petir yang dahsyat. Badai mulai terbentuk di langit. Gemuruh. Gemuruh. Seperti naga petir, Xiang Shaoyun melesat ke arah klon tersebut. Kekuatan petirnya yang dahsyat menghancurkan meteor-meteor yang bertebaran, membuka jalan bebas baginya melalui kekuatan yang luar biasa. Saat mendekati klon itu, dia melepaskan serangan yang sangat dahsyat. Klon itu mengangkat alisnya saat ia menyerap kekuatan yang dihasilkan oleh kedalaman bumi. Gumpalan energi bumi naik di hadapannya membentuk lapisan pertahanan yang kuat yang menghadang tinju Xiang Shaoyun yang datang, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Pertahanan hampir hancur total, dan pada saat ini, dia menggunakan teknik yang tak terduga. Pergeseran hantu. Seketika, klon tersebut bergeser ke posisi yang berbeda. Bayangan tertinggal di posisi asalnya, sehingga sama sekali tidak jelas bahwa klon aslinya telah berpindah. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak menyangka klon kepala olah itu tiba-tiba menyingkir. Serangannya mengenai bayangan klon tersebut, dan punggungnya sepenuhnya terbuka. Klon itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangkaian serangan ke arah punggungnya. Rentetan serangan menghujani Xiang Shaoyun, membuatnya kesakitan. Bahkan organ-organnya mulai berdarah. Jelas sekali, dia telah terluka. Klon itu terus menyerang, tidak berencana memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk pulih. Dia menyerang dengan teknik-teknik ampuh berulang kali, kekuatan di balik serangannya semakin menakutkan. Untungnya, tubuh Xiang Shaoyun memiliki daya tahan yang luar biasa. Dia mampu bertahan dari bombardir tanpa kehilangan kesadaran. Jika tidak, kekalahannya pasti sudah pasti. Saat Xiang Shaoyun terkena serangan, dia mengubah elemen kekuatannya dan menggunakan kedalaman bumi juga. Medan gravitasi terbentuk di sekelilingnya, secara paksa memperlambat serangan klon tersebut. Hah! Kau menguasai kekuatan bumi dan memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentangnya, kata klon itu dengan takjub. Saat klon itu melambat, Xiang Shaoyun kembali mengalihkan kekuatannya, menggunakan kedalaman angin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat ia muncul kembali di belakang klon tersebut. Kekuatan petir dan angin meletus darinya, menyelimuti klon itu dalam badai. Angin dan petir. Angin dan kilat itu bagaikan binatang buas yang mengguncang arena dengan kekuatannya. Klon kepala olah bereaksi dengan cepat, menggunakan Phantom Shift-nya untuk menghindari serangan itu. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak akan tertipu oleh trik yang sama dua kali. Badai menyebar dan menimbulkan malapetaka di area yang luas di sekitarnya, sepenuhnya menenggelamkan klon tersebut dalam badai yang mengaum seperti harimau dan naga. Badai itu begitu dahsyat sehingga sulit bagi para penonton untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan para tetua yang menyaksikan pun merasa terkejut. Selain kekuatan petir, anak ini juga menguasai kekuatan angin dan tanah. Dan sepertinya dia sangat mahir dalam semua kekuatan itu. Sepertinya bahkan klon kepala olah pun tidak bisa sepenuhnya menekannya. Anak itu jelas memiliki fondasi yang kuat. Dia memang murid Akademi Naga Phoenix. Dengan menggabungkan kekuatan angin dan petir, dia mampu melepaskan serangan yang setara dengan kaisar tingkat puncak. Anak ini punya kemampuan yang luar biasa. Masa depannya akan suram jika ia mengembangkan begitu banyak kekuatan. Ia tidak akan sukses dalam hidup. Bab 799. Akhirnya, badai mereda, menampakkan kembali klon kepala olah dan Xiang Shaoyun, keduanya terpisah satu sama lain. Darah menetes dari mulut Xiang Shaoyun, dan ekspresinya agak pucat. Jelas, dia telah mengalami luka yang cukup serius. Serangan baliknya yang ganas semakin memperburuk kondisinya. Adapun klonnya, ia menjadi transparan dan tampak seperti tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kau tidak buruk, nak. Ini kekalahanku, kata klon itu dengan ekspresi memuji di wajahnya. Tanpa suara, tubuhnya melebur ke dalam ring. Mata para tetua melebar karena terkejut. Rupanya, tak seorang pun dari mereka menyangka Xiang Shaoyun benar-benar akan mengalahkan kepala olah mereka. Haha, anak pintar. Ternyata aku tidak salah menilai. Kau telah mengalahkan kepala asrama, teriak si bocah tua yang gembira. Jangan bicara omong kosong, bocah tua. Itu hanya klon, kata Huyan Bo dingin. Ya, tapi itu tetaplah klon kepala olah. Kekalahan tetaplah kekalahan. Kenapa kita tidak bisa membicarakannya? Bahkan kepala olah sendiri telah mengakui kekalahan, kata si bocah tua. Lihat, anak yang kalian temukan sepertinya tidak baik-baik saja. Dia sepertinya hampir kalah. Benar saja, di sisi lain ring, Xiang Zixuan sedang bertarung sengit dengan klon lainnya. Klon tersebut memegang kendali penuh, memberikan pukulan telak kepada Xiang Zixuan. Sebelum pertempuran, Xiang Zixuan telah menggunakan beberapa ramuan dan air mata air untuk memulihkan kondisinya hingga puncak. Namun, dia tetap bukan tandingan klon kepala olah meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama.
Semakin jelas terlihat bahwa Xiang Zixuan sedang menuju kekalahan. Karena itu, tetua ketiga dan ketujuh memasang ekspresi muram. Seandainya Xiang Shaoyun berhasil melewati ujian ini, mereka pasti akan terus-menerus dimarahi oleh si tua nakal. Adapun para penjaga hitam dan putih dari klan Xiang, mereka menunjukkan ekspresi canggung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatan Xiang Zixuan, dia tetap tidak bisa mengalahkan kepala aula ketika keduanya berada di level yang sama. Jelas sekali betapa kuatnya kepala aula itu. Melihat Xiang Zixuan yang hampir kalah, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, meskipun orang ini kuat, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan ketua aula ketika tingkat kultivasi mereka setara. Selama Xiang Zixuan mengalami kekalahan, Xiang Shaoyun akan menjadi satu-satunya pemenang. Dia percaya bahwa si bocah tua akan berhenti mempersulitnya setelah itu. Tepat ketika klon kepala aula hendak memberikan pukulan terakhir pada Xiang Zixuan, dia mengganti senjatanya. Sebuah senjata yang jauh lebih tajam muncul di tangannya, dan hujan petir ungu tiba-tiba jatuh dari langit. Lautan petir tercipta seolah-olah bencana alam sedang terjadi. Gemuruh, gemuruh. Bahkan Xiang Shaoyun pun merasa gentar dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh hujan petir itu. Bahkan, dia tidak ragu bahwa dirinya sendiri akan langsung hancur menjadi ketiadaan jika menghadapi serangan itu. Setelah beberapa saat, hujan petir akhirnya berhenti. Dengan pedang ungu di tangan, Xiang Zixuan berdiri di atas arena, memaksa tubuhnya untuk tetap berdiri. Klon itu berubah menjadi sangat transparan. Dengan lembut, ia berkata, lewat, sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Sial, anak itu beneran pakai senjata suci, umpat si bocah tua. Banyak tetua yang melihat apa yang terjadi, dan mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Meskipun begitu, tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun. Karena bahkan kepala aula sendiri telah memberinya izin, tidak ada yang salah dengan menggunakan senjata suci, kata Huyanbo. Dia menatap tetua pertama dan melanjutkan, tetua pertama, kedua kandidat sangat kelelahan. Haruskah kita memberi mereka waktu istirahat 1 jam? Tetua pertama melambaikan tangannya dan berkata, kita lanjutkan dengan ujian ketiga. Mari ikut saya. Kemudian dia membawa kelompok itu ke tempat lain. Yang lain mengikuti, tidak berani mengatakan apapun. Hei, kalau kau tak sanggup mengimbangi, menyerah saja. Jangan memaksakan diri, kata Xiang Shaoyun dengan nada provokatif. Meskipun lukanya tidak ringan, dia sudah menggunakan setetes cairan petir dan beberapa air mata air tingkat kaisar. Dia pulih dengan cepat, dan kondisinya jauh lebih baik daripada Xiang Zixuan. Bermimpilah. Xiang Zixuan memberikan respon yang pantang menyerah. Dia juga menggunakan air mata air tingkat tinggi untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Lagi pula, dia adalah seorang jenius dari klan Xiang yang telah mencapai alam fondasi jiwa. Dengan demikian, dia memiliki lautan kosmos astral sendiri. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuknya. Kau sudah kesulitan melewati 2 ujian sebelumnya, jadi kau pasti tidak akan punya peluang di ujian terakhir. Ingat, mereka yang menolak mendengarkan nasihat orang tua akan menjadi pihak yang menderita, kata Xiang Shaoyun dengan nada seorang kultivator senior. Kau hanya beruntung. Kau tidak berhak bersikap sombong di hadapanku, kata Xiang Zixuan sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Kita lihat saja nanti, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat kepalanya dengan angkuh. Sebenarnya, dia hanya berpura-pura bersikap arogan. Dia merasa ujian terakhir akan menjadi yang tersulit, dan dia tidak yakin bisa melewatinya. Tetapi pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Mungkin dia akan beruntung dan lulus ujian terakhir juga. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di suatu lokasi. Huyanbo bertanya, tetua pertama, mengapa Anda membawa kami ke zona terlarang? Ujian ketiga akan berlangsung di dalam zona terlarang. Tunggu di sini, kalian semua. Aku akan membawa mereka berdua masuk, kata penatua pertama. Zona terlarang di halaman belakang balai suci adalah tempat yang dipenuhi menara batu. Setiap menara batu memiliki posisi yang berbeda, dan seseorang dapat dengan mudah tersesat di antara menara-menara batu tersebut. Hutan menara itu sebenarnya adalah formasi kuno yang mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Dengan Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan di sisinya, tetua pertama masuk lebih dalam ke zona terlarang. Tetaplah bersamaku, atau kalian akan terjebak di sini selamanya, suara tetua pertama terdengar lantang. Sambil mengikuti tetua pertama, Xiang Shaoyun melepaskan indera dari domain jiwa neternya, mencoba memetakan sekitarnya. Namun, ia mendapati bahwa meskipun inderanya dapat menyebar, ia tidak dapat mempelajari sekitarnya. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang menghalangi inderanya. Ini memang zona terlarang. Kita tidak bisa dengan mudah memindai tempat ini, pikir Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di depan sebuah menara batu. Menara ini lebih tinggi dari menara-menara lainnya. Mereka dapat melihat banyak bekas luka hijau di menara itu, dan menara itu sendiri memancarkan aura kuno.
Siapapun yang pertama kali memahami rahasia menara batu ini akan lulus ujian ketiga, kata tetua pertama sebelum berbalik dan pergi. Kata-katanya membuat Xiang Shaoyun dan Xiang Zixuan menatap menara batu itu dengan tatapan kosong. Bab 800. Baik Xiang Shaoyun maupun Xiang Zixuan yakin bahwa ujian ketiga akan sangat sulit, dan mereka telah mempersiapkan diri untuk penderitaan apapun yang menanti mereka. Karena itu, ketika mereka mendengar perkataan tetua pertama, mereka tidak percaya bahwa ujian ketiga akan memiliki bahaya yang begitu kecil. Setelah sesaat terbewilderet, pandangan mereka kembali terfokus pada menara batu itu. Terlepas dari aura kunonya, menara itu sama sekali tidak terlihat istimewa. Keduanya tidak dapat memahami maknanya. Mereka saling bertukar pandang tetapi dengan cepat mengalihkan pandangan begitu mata mereka bertemu. Xiang Zixuan berjalan mengelilingi menara, mencoba mencari tahu apa yang begitu istimewa tentangnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia juga mulai mempelajari menara itu secara detail. Namun, ia gagal menemukan apapun. Jangan buang-buang waktu. Orang sepertimu tidak akan bisa belajar apapun. Sudah waktunya kau pergi, teriak Xiang Zixuan tiba-tiba kepada Xiang Shaoyun. Hehe, kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Jangan kira kamu bisa menakutiku hanya karena tingkat kultivasimu lebih tinggi, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum acuh tak acuh. Begitukah? Sekalipun kau menolak pergi, aku punya banyak cara untuk menendangmu pergi, kata Xiang Zixuan dingin sambil melepaskan kekuatan fondasi jiwanya. Kekuatan itu melingkari menara dan mendorong Xiang Shaoyun menjauh. Xiang Shaoyun tidak menyangka Xiang Zixuan akan begitu berani menyerang. Dengan marah, dia berteriak, kau mencari kematian. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan mampu melakukan apapun terhadapmu hanya karena aku masih cedera, kata Xiang Zixuan dengan angkuh. Xiang Shaoyun tergoda untuk melepaskan domain jiwa neternya untuk menghadapi Xiang Zixuan, tetapi dia segera mengendalikan emosinya. Dengan suara tenang, dia berkata, aku akan mengizinkanmu mempelajari menara ini terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kau benar-benar dapat mempelajari rahasia menara ini sebelum aku. Haha, dengan kemampuan pemahamanku, rahasianya praktis sudah ada di genggamanku, Xiang Zixuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menggunakan kekuatan fondasi jiwanya dan memfokuskan perhatiannya pada menara itu, mencoba untuk menguraikan rahasia menara tersebut. Adapun Xiang Shaoyun, ia mengabaikan Xiang Zixuan dan duduk bersila. Ia fokus memulihkan diri. Ia tetap tenang karena percaya bahwa ujian ketiga tidak akan semudah itu. Rahasia itu tidak akan bisa dipelajari dengan mudah. Oleh karena itu, ia mungkin lebih baik membiarkan Xiang Zixuan mencoba dan gagal terlebih dahulu. Ia akan meluangkan waktu untuk mengembalikan kondisinya ke kondisi optimal sebelum gilirannya mencoba menara tersebut. Berkat air mata airnya, luka-luka yang dideritanya selama pertempuran dengan klon kepala Aula mulai sembuh. Ia juga mulai memulihkan energinya, dan bahkan mendapati dirinya tumbuh kembali setelah pertempuran sengit itu. Ia bahkan bisa membentuk beberapa untaian aura naga baru saat ini jika ia mau. Dalam benaknya, ia memutar ulang teknik bertarung yang digunakan oleh klon kepala Aula berulang kali. Ia tenggelam dalam keadaan pemahaman, seolah-olah ia mampu sepenuhnya memahami teknik pertempuran tersebut. Saat ia memasuki keadaan pemahaman yang tiba-tiba ini, jiwanya yang suci dan cahaya kebijaksanaan bekerja bersama, sangat meningkatkan pemahamannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami jurus telapak lempengan utama. Jurus telapak lempengan utama sudah pasti merupakan teknik kaisar tingkat atas. Bahkan, jurus ini setara dengan beberapa teknik penguasa biasa, mampu melepaskan kekuatan luar biasa. Hujan meteor adalah teknik yang lebih kuat lagi. Jurus ini jauh lebih sulit dipahami, tetapi tidak terlalu sulit baginya. Adapun teknik lainnya, pergeseran hantu, Xiang Shaoyun hanya mampu memahami sebagian kecilnya saja. Lagi pula, ini adalah teknik rahasia dan berbeda dengan teknik pertempuran. Teknik ini mengandung lebih banyak kedalaman, dan akan sulit bagi seseorang untuk mempelajarinya setelah melihatnya sekali. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun sangat puas dengan hasil yang didapatnya. Dia memiliki kekuatan elemen bumi, namun dia belum mengembangkan teknik pertempuran terkait apapun. Baik hujan meteor maupun telapak lempengan utama adalah teknik pertempuran elemen bumi, dan keduanya akan sangat cocok untuknya. Dia juga sangat senang dengan peningkatan kemampuan pemahamannya. Di masa depan, mungkin dia bisa mencuri lebih banyak teknik dari lawan-lawannya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun terbangun dari meditasinya. Ia mendapati dirinya telah pulih sepenuhnya dan penuh semangat. Ia menoleh untuk melihat Xiang Zixuan dan mengetahui bahwa ia masih mempelajari menara itu. Dari alisnya yang berkerut, jelas terlihat bahwa ia belum banyak mendapatkan kemajuan. Xiang Shaoyun tergoda untuk memanfaatkan situasi ini dan melakukan serangan, tetapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengalihkan fokusnya ke menara-menara lainnya. Menara-menara batu di sini tidak terlalu tinggi, masing-masing sekitar 7 atau 8 meter.
Puncaknya runcing dan tajam, sementara badannya menyerupai naga dan terbagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian dihiasi dengan rune, sementara setiap menara tampak sama persis. Sulit untuk membedakan satu menara dengan menara lainnya. Di sini setidaknya ada 300 atau 400 menara, tetapi aku penasaran apa peran mereka. Sedangkan untuk menara tunggal yang unik ini, rahasia apa yang disembunyikannya? Xiang Shaoyun termenung. Mungkinkah menara unik ini adalah mata dari sebuah formasi? Dia yakin bahwa posisi menara-menara itu terkait dengan suatu formasi, tetapi sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang formasi. Jika tidak, dia pasti bisa mempelajari lebih lanjut. Dengan mengandalkan indera dari domain jiwa neternya, Xiang Shaoyun mempelajari menara batu yang unik itu. Bahkan fondasi jiwa Xiang Zixuan pun tidak dapat menghalangi inderanya. Meskipun Xiang Shaoyun berada agak jauh dari menara, dengan domain jiwa neternya, ia masih dapat melihat seluruh menara dengan jelas. Dia mengamati menara itu berulang kali, memeriksanya dengan sangat teliti. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun, seolah-olah menara itu tidak menyembunyikan rahasia apapun. Pada umumnya, rahasia apapun yang mungkin dimiliki suatu bangunan akan berupa teknik pertempuran atau metode kultivasi yang terukir pada bangunan tersebut. Dari ukiran tersebut, seseorang dapat memahami teknik yang terukir, dan itu akan dianggap sebagai telah memecahkan rahasia tersebut. Namun, rune yang menghiasi menara itu tampaknya tidak mengarah pada teknik pertempuran atau metode kultivasi apapun. Selain itu, tidak ada simbol khusus yang dapat ditemukan di menara tersebut. Sangat sulit untuk percaya bahwa menara itu sebenarnya menyembunyikan sebuah rahasia. Pada saat itu, Xiang Zixuan sepertinya teringat sesuatu. Energi di sekitar tubuhnya bergetar saat fondasi jiwanya menarik diri ke dalam dirinya. Kemudian dia mengirimkan serangan telapak petir ke arah menara. "Bajingan, apa yang kau coba lakukan?" teriak Xiang Shaoyun dengan panik. Sayangnya, ia terlambat karena serangan telah menghantam menara. Bang! Telapak tangan itu menghantam dengan keras, dan kekuatan yang tak terlukiskan meledak dari menara itu. Energi bumi bergelombang keluar, menghantam Xiang Zixuan hingga terpental. Dia menabrak menara batu lain dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Xiang Shaoyun tercengang, dan sepertinya dia memahami sesuatu pada saat itu. Rahasia itu ada di menara. "Hancurkan," seru Xiang Zixuan tiba-tiba. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.